Saya ajak saudara untuk merenungkan suatu fakta dalam hidup ini, tapi yang banyak orang tidak pernah sadar atau nggak pernah tahu. Buat kita ulang tahun sudah hal yang biasa, ya enggak? Tiap tahun merayakannya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting saya ajak saudara berpikir begini. Menurut saudara, mengapa binatang itu jauh lebih berbahagia dari manusia? Nah, bayangkan mereka itu nggak pernah punya ATM. Tapi mereka itu bahagia sekali. Betul? Kita nggak pernah ketemu ada kuda patah hati terus bunuh diri. Kita nggak pernah ketemu ada kera putus asa gantung diri, juga nggak pernah. Kita nggak pernah ketemu sapi kecewa terus dia nggak mau hidup, nggak pernah. Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat Alkitab, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan belajar dari mereka. Dan itu betul. Binatang itu tidak pernah, misal gini, setelah mereka jalan, keliru, tuh nyesel gitu, nggak pernah. Betul? Nah, pernah nggak kita tanya, mengapa mereka bisa lebih berbahagia dari kita? Di antara banyak penyebab, ada dua yang paling penting. Yang mereka tidak punya, tapi kita punya. Nah, seharusnya waktu Bapa di surga memberikan dua hal itu kepada kita manusia, dan kepada binatang Papa nggak beri, itu maksudnya untuk kebahagiaan kita juga. Cuma sayang, dua hal itu kita salah gunakan. Hal yang pertama adalah binatang tidak pernah punya pilihan. Maka itu mereka nggak pernah menyesal dalam hidup. Karena nggak pernah punya pilihan. Kenapa kita bisa menyesal? Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita terlalu banyak pilihan. Renungkan, ya atau tidak? Yang kedua, binatang itu nggak punya memori. Mereka punya daya ingat, tapi memori tidak punya. Manusia itu punya daya ingat, tapi juga punya memori. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur, kita diberi hak pilih dari Bapa di surga dan memori. Sebetulnya itu sumber masalah manusia. Kita akhir tahun. Dan buat kita akhir tahun sudah berkali-kali, ya seumur kita lah akhir tahun itu. Berapa kali kita memperingatinya. Oke? Nah, itu maksud Papa, kalau kita bisa meninggalkan semua yang baik maupun yang jelek, yang tersimpan di memori kita selama tahun yang kita lewati, lalu kita masuk tahun yang baru, itu dengan hati dan pikiran dan memori yang baru. Hidup itu bahagianya luar biasa. Coba renungkan, ya atau tidak? Nah, binatang nggak punya itu. Maka itu binatang nggak pernah punya penyesalan, sakit hati, kecewa, tidak ada. Binatang karena nggak punya memori, maka mereka tidak pernah hidup melihat ke masa lalu. Sama sekali tidak. Buktinya, kalau kita lihat di penjagalan sapi misalnya, atau tempat pemotongan ayam, bukankah sapi-sapi yang masih hidup itu lihat teman-temannya diapain itu? Loh, betul nggak? Waktu ayam hidup itu melihat teman-temannya disembelih gitu, bulu dicabutin, mereka lihat. Tapi mereka tidak pernah memikirkan diri sendiri. Mereka lihat. Tapi mereka tidak pernah memikirkan itu terjadi dengan aku, tuh nggak pernah terpikir. Karena mereka nggak punya memori. Nah, itu sebabnya, jangan marah saya ngomong ini, kenapa orang gila jauh lebih sehat daripada orang sehat? Ya atau tidak? Orang gila itu bisa begitu sehat. Mereka kehujanan, kepanasan, makan dari sampah semuanya. Mereka tidak sakit-sakit. Kita ini makan vitamin, suplemen, airnya khusus semuanya. Sakit juga. Kenapa? Karena mereka kehilangan memorinya. Loh, betul nggak? Orang gila itu ngelihatnya cuma ke depan. Mereka nggak pernah lihat ke belakang. Ya, tapi jangan sampai kita sehat terus jadi gila dulu, jangan. Itu nanti gak lucu ceritanya. Oke? Nah, jadi ini yang kita harus pikirkan dalam hidup. Yang ulang tahun hari ini, lihatlah ke depan. Jangan lihat ke belakang terus. Ya, saya akan baca satu ayat ini. Filipi pasal yang ketiga. Saya akan baca mulai ayat yang ke-12. Mengapa Tuhan menyuruh Rasul Paulus mengatakan kalimat ini kepada kita? Filipi 3 mulai ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan. Semua kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita sudah capai. Katakan amin. Kalau
kita merasa puas dengan apa yang kita capai, kita orang paling bodoh di dunia. Orang yang merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, berarti orang itu nggak mau maju lagi. Dia akan berhenti di situ. Dan itu orang yang paling bodoh sedunia. Maka itu Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, mengejar. Bukan seolah aku telah menerimanya. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau ada kata mengejar, itu larinya ke belakang atau ke depan? Nah, mungkin ada mengejar lari ke belakang. Hebat sekali firman Tuhan ini. Aku mengejarnya. Akhir tahun seperti ini, para pengusaha pasti akan istilahnya tutup buku, hitung-hitungan. Pasti, nggak ada pengusaha terus puas, nggak menghitung, nggak bisa. Pasti akan ngitung. Berapapun untungnya tahun ini, seorang pengusaha nggak akan pernah puas. Tahun depan harus lebih besar lagi. Asal jangan pelit, itu aja. Oke, asal jangan pelit, kalau untungnya berapa, berkati orang lain. Nah, aku mengejarnya. Pengusaha akan mengejar lagi. Target lebih besar, lebih luas lagi, dikembangkan lagi, dan seterusnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, lihat ini. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus ini luar biasa. Walaupun dia punya sesuatu, tapi dia nggak puas. Aku belum menangkapnya, dia masih cari sesuatu. Tetapi ini yang kulakukan. Hari semua kita hidup dalam firman ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Anak-anak muda yang belum menikah, jangan hidup hanya pacaran melulu. Sayang, justru pacaran itu bagus setelah menikah. Itu luar biasa. Setelah menikah, maka pacaran terus-menerus gak bisa habis. Ya, ingat. Maka itu kalau masih muda, habis pacaran itu orang paling goblok sedunia. Jangan ura-ura dulu, serius saya berkata ini. Pacaran itu terjadi setelah kita menikah. Artinya apa? Menikmati hidup yang sungguh-sungguh. Maka itu banyak orang kebalik. Sebelum menikah, wah rame, sukacita, senang. Setelah menikah, nyesel, ribut aja kerjaannya. Kenapa? Karena salah konsep. Maka itu belajar dari ini. Mengejar, kata mengejar itu tidak melihat ke belakang, tapi selalu ke depan. Nah, betapa bodohnya kita kalau kita mengejar tapi ngejarnya di belakang. Coba renungkan ini. Kalau kita berkata mengejar tapi kejarnya ke belakang, kira-kira bodoh nggak orang itu? Ya sudah, jangan bodoh lagi. Jangan pernah mengejar apa yang sudah di belakang. Semua kata yang sudah lewat di belakang, kalau makanan pasti sudah basi. Kalau itu hal-hal yang sudah kita pakai itu namanya sampah. Kata yang telah di belakangku adalah sesuatu yang sudah lewat. Nggak ada gunanya. Satu hari saya dapat ilustrasi bagus sekali. Sekalipun di semua mobil ada dua kaca untuk melihat ke belakang. Namanya spion, oke? Nah, tapi tidak mungkin kalau kita naik mobil melihat kaca itu saja. Nabrak nanti. Sekali-kali boleh dilihat kaca itu. Sekali-kali kita boleh nengok sedikit ke masa lalu kita. Tapi bukan untuk menyesali atau merenungkan kenapa begitu. Tapi jadi pelajaran, aku jangan bodoh lagi seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti di hal itu. Tidak boleh. Saudara, khususnya anak-anak muda, sungguh kalau Yesus berkata belajar dari burung. Itu luar biasa burung itu. Saya nggak sebut binatang yang dulu, burung dulu. Mereka itu bahagia sekali. Contohnya apa? Dari mana kita bisa tahu kalau burung itu bahagia? Apa bisa jawab? Nah, tiap pagi pasti bernyanyi. Nggak ada burung ngomel. Nggak ada burung ngomel. Itu luar biasa. Betul? Nggak mungkin. Nah, tidak ada burung ngomel. Tidak pernah ada. Mereka tahu. Kadang-kadang hari itu belum tentu ada makanan. Betul? Kalau ada badai, ada alam yang berubah, mereka nggak bisa makan. Tapi mereka tetap bernyanyi kalau pagi itu. Mengapa? Jawabannya, alam menyediakan mereka. Kalau mereka kenal Tuhan, mereka berkata, Bapa di surga memelihara mereka. Nah, seharusnya seperti itu buat kehidupan kita semua. Kalau bangun pagi,
Ucapkan syukur Papa ada dengan kita pada hari ini.